Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas cucu Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kunyahnya Abdullah bin Zubair bin Awam bin Huwailid Al-Asadi. Ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Zubair merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Ibnu Zubair lahir tatkala sang bunda Asma binti Abu Bakar dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Setibanya di Quba, suatu dusun di luar kota Madinah, ia dilahirkan. Asma dengan jabang bayinya sampai ke bumi Madinah bersamaan waktunya dengan masuknya kaum muhajirin dari sahabat-sahabat Rasulullah. Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah itu dibawa kepada Rasulullah di rumahnya di Madinah. Rasulullah pun mencium kedua pipinya dan dikecup mulutnya, hingga yang mula pertama masuk ke rongga perut Abdullah bin Zubair itu ialah air selera Rasulullah. Kaum muslimin berkumpul dan beramai-ramai membawa bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil membaca tahlil dan takbir. Upacara ini dilakukan ada latar belakangnya. Tatkala Rasulullah dan para sahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang-orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati, lalu melakukan perang urat saraf terhadap kaum muslimin. Mereka sebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin dan membuat mereka jadi mandul. Hingga di Madinah tak seorang pun akan mempunyai bayi dari kalangan mereka. Maka tatkala Abdullah bin Zubair lahir, hal itu membuat suatu kenyataan yang digunakan takdir untuk menolak kebohongan orang-orang Yahudi di Madinah dan mematahkan tipu muslihat mereka. Di masa hayat Rasulullah SAW, Abdullah belum mencapai usia dewasa, tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan Rasulullah telah membentuk kerangka kepahlawanan dan prinsip hidup, sehingga dharma baktinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini menjadi buah bibir orang dan tercatat dalam sejarah dunia. Anak kecil itu tumbuh dengan amat cepatnya dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kegairahannya, kecerdasannya dan ketangguhannya. Masa mudanya dilalui tanpa noda. Seorang yang suci, tekun beribadah, hidup sederhana dan perwira tidak terkira. Demikianlah hari-hari dan peruntungan itu dijalani dengan tabiatnya yang tidak berubah dan semangat yang tak pernah kendor. Ia benar-benar seorang laki-laki yang mengenal tujuan dan menempuhnya dengan kemauan yang keras membaca dan keimanan teguh luar biasa. Semasa pembebasan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel, ia yang waktu itu belum melebihi usia 17 tahun tampak sebagai salah satu seorang pahlawan yang namanya tertulis sepanjang masa. Dalam pertempuran di Afrika sendiri, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 tentara pernah menghadapi musuh yang berkekuatan sebanyak 120.000 orang. Pertempuran berkecamuk dan pihak Islam terancam bahaya besar. Abdullah bin Zubair melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh hingga segeralah diketahuinya dari letak kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu tidak lain dari Raja Berber yang menjadi panglima tentaranya sendiri. Tak putus-putusnya raja itu berseru terhadap tentaranya dan membangkitkan semangat mereka dengan cara istimewa yang mendorong mereka untuk menyongsong maut tanpa rasa takut. Abdullah maklum bahwa pasukan yang gagah perkasa ini tak mungkin ditaklukkan kecuali dengan jatuhnya panglima yang menakutkan ini.
tetapi betapa caranya untuk menemuinya. Padahal untuk sampai kepada terhalang oleh tembok kukuh dari tentara musuh yang bertempur laksana angin puyuh. Tetapi semangat dan keberanian Ibnu Zubair tak perlu diragukan lagi. Dipanggilnya sebagian kawan-kawannya, lalu katanya, "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku." Dan tabah bagai anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya barisan yang berlapis itu menuju raja musuh, dan demi sampai di hadapannya, dipukulnya sekali pukul hingga raja itu jatuh tersungkur. Kemudian secepatnya bersama kawan-kawannya ia mengepung tentara yang berada di sekeliling raja dan menghancurkan mereka. Allahu Akbar, bagiknya. Begitu kaum muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, yakni di tempat Panglima Barbar berdiri menyampaikan perintah dan mengatur siasat, taulah mereka bahwa kemenangan telah dicapai. Abdullah bin Abi Sarah, Panglima tentara Islam, mengetahui peranan penting yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maka sebagai imbalan disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah, terutama ke Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Zubair dikenal tekun beribadah, kedudukan atau harta bendanya, keberanian dan kekuatannya. Semua itu tidak mampu untuk menghalangi Abdullah bin Zubair untuk menjadi seorang laki-laki abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, niat yang suci. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaika, "Cobalah ceritakanlah kepada kami kepribadian Abdullah bin Zubair." Maka ujarnya, "Demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. Ia tekun melakukan sholat dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. Ia rukuk dan sujud sedemikian rupa hingga karena amat lamanya, maka burung-burung gereja yang bertengger di atas bahunya atau punggungnya menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu lewat antara janggut dan dadanya sementara ia sholat. Tetapi demi Allah ia tidak peduli dan tidak goncang, tidak pula memutus bacaan atau mempercepat waktu rukuknya." Berita-berita sebenarnya yang diceritakan orang tentang ibadah Ibnu Zubair hampir merupakan dongeng. Maka di dalam saum dan salat, dalam menunaikan haji dan serta zakat, ketinggian cita serta kemuliaan diri dalam bertenggang di waktu malam sepanjang hayatnya untuk bersujud dan beribadah, dalam menahan lapar di waktu siang juga sepanjang usianya untuk saum dan jihadun nafs, dan dalam keimanannya yang teguh kepada Allah. Dalam semua itu ia adalah tokoh satu-satunya, tak ada duanya. Pada suatu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya orang mengenai Ibnu Zubair, maka walaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, Ibnu Abbas berkata, "Ia adalah seorang pembaca kitabullah dan pengikut sunnah Rasulnya, tekun beribadah kepadanya dan saum di siang hari karena takut kepadanya. Seorang putra dari pembela Rasulullah dan ibunya ialah Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga sangat mencintai Khalifah Utsman bin Affan. Dalam pembelaannya kepada Utsman, ia berkata, 'Demi Allah, aku tak sudi meminta bantuan dalam menghadapi musuhku kepada orang-orang yang membenci Utsman.'" Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai.
serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.